Ngeri nih. Saya satu waktu di tahun masih SMA atau udah mahasiswa ya, tahun 78, 79 itu, 77 ya, 77 itu pemilu pemilu keberapa dari Orde Baru. Ya, Tiba-tiba ada pedangdut yang jadi tokoh politik P3 tuh. Itu Rhoma Irama tuh, dia kampanye kemana-mana terus dia dibredel di mana-mana tuh. Dan yang paling menegangkan di dalam catatan ingatan saya, Rhoma Irama ini pernah ditangkap dalam kasus Amir Biki di Tanjung Priuk. Betul ya? Oke. Bukan ditangkap. Diinterogasi. Ya, Terus dimasukin boleh. sel. Ini, nah saya mau dapat cerita dulu. Ya nggak usah terlalu detail sebab nanti banyak nama yang akan disebut. Tapi kira-kira itu pengalaman pertama Rhoma Irama turun dari panggung dangdut dan masuk dalam panggung politik. Peristiwa apa yang menyebabkan Anda itu, Bang Haji ini bisa lompat dari panggung dangdut dan lompat ke panggung politik. Pada waktu itu kita tahu Orde Baru masih sangat kuat. Dan lirik-lirik soneta itu isinya pemberontakan semua tuh. Ya. Apa peristiwanya atau batin apa yang menyebabkan migrasi atau hijrah dari panggung dangdut ke panggung politik. Lalu balik lagi nanti ke panggung musik. Oke, Pak Haji. Oke, saya luruskan dulu. Terang-terang aja kalau menjawab tuh, karena ini soal nggak usah grogi. Karena ini bagian yang nggak pernah didengar orang. Silakan Pak Haji. Oke, jadi begini. Istilah hijrah dari panggung dangdut ke panggung politik itu saya koreksi. Itu tidak benar. Bahwa dalam hidup saya sejak kecil saya sudah antara agama, seni dan politik itu ternyata menyatu satu nafas, satu tarikan nafas antara seni, agama dan politik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Dalam konteks seni, masih kecil saya sudah suka bernyanyi. Saya merasakan seni itu sejak kecil. Dan agama, sejak kecil tuh saya suka belajar ngaji. Ya. Saya concern dengan agama. Saya mau cari Tuhan tuh sejak kecil. Saya mau cari agama, which one is the right one is. Umur berapa itu ada keinginan eksistensial untuk mencari Tuhan? Sejak SD. Ada peristiwa khusus? Waduh, ini ceritanya heboh ini. Kalau saya ceritain. Jadi gini. Tapi di apanya podcast Rocky Gerung ini bisa diceritain. Kalau di podcast mereka beliau bisa ini. Ini gini, pertama saya melihat generasi di atas saya. Ini emang nggak pernah ada di podcast loh. Bahkan nggak ada di berita-berita lain. Ini baru sekarang di podcast Rocky Gerung. Ya. Luar biasa nih. Gue gitu loh. Cerita ini. Ya. Satu saat saya melihat sekelompok generasi di atas saya bongkar celengan. Mereka pada punya celengan dibongkar. Ini generasi maksudnya kakak kelas, kakak permainan gitu. Bukan, iya kakak permainan. Oke, iya. Kakak permainan. Waktu dia bongkar itu saya bersembunyi di belakang di balik pohon sawo. Di satu tempat di lingkungan rumah saya ada pohon sawo. Saya sembunyi di situ. Ini di mana nih? Rumahnya di Bukit Duri. Bukit Duri. Bukit Duri Tanjakan. Oh ya itu tempat orang jual ganja dulu zaman gue itu. Waktu itu belum ada ganja. Belum ada ganja waktu itu. Terus dia bicara saya intip tuh di belakang. Dia bobrok colongan gitu kan, celengan. Udah berapa dulu. Wah ini cukup nih buat melacur. Jadi dia bongkar celengan untuk pergi ke prostitusi. Prostitusi, nggak tahu di mana itu. Cukup nih, cukup. Itu tiba-tiba saya angkat tangan. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah ampuni, sambil tutup mata kan. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah berikanlah mereka hidayah, ya Allah agar tidak melakukan kemaksiatan. Ya Allah tiba-tiba tak, kepala saya dijitak. Kecil-kecil so tahu loh. Rupanya ada yang ngintipin saya, ada yang tahu saya di belakang. Itu agama, jika ada tanya sense of religion itu saya ingat sejak kecil saya sudah seperti itu. Itu given ya. Itu given. Given artinya sebelum itu nggak ada. Ya Allah saya sudah ya Allah maafkan mereka, berikan mereka hidayah ya Allah. Itu saya rasa given. Ya jadi selalu tadi
dalam soal kerohanian ada semacam misteri itu yang orang bahasa Latinnya mysterium tremendum. Sesuatu yang misterius tapi sekaligus tremendum, menggetarkan itu. Itu peristiwa celengan. Kalau misalnya pada waktu itu dibongkar celengan terus dia bilang, wah ini kita udah punya celengan, kita traktir si Roma ini makan bakmi itu. Pasti nggak akan ada peristiwa religius itu. Tapi kalau dia bilang, oh ini mau Keramat Tunggal. Kan. Pada waktu itu kita tahu cuma Keramat Tunggal atau di Bogor Setengah. Tuh. Kita tahu itu. Jadi begitulah satu pengalaman eksistensial itu kemudian jadi basis seseorang untuk berpikir dan mengulas dirinya sendiri itu. Jadi sejak itu, ini bagian agama dulu nih ya, sebelum bagian percintaan yang belakangan ya. Jadi Bang Roma dari awal memang seperti dituntun oleh moral call itu, inner call from the inner heart of your heart itu. Jadi panggilan itu kita sebut sebagai kalau sekarang kita ingat biasanya itu panggilan apa sebetulnya? Tiba-tiba terhubung di dalam kepala bahwa ini maksiat gitu. Oke, nah itu yang dikatakan hidayah. Hidayah itu guidance Yep. from the God. Guidance dari Allah SWT itu hidayah. Jadi secara